Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Kita patut bersyukur bahwa dalam kehidupan gereja kita, devosi masih cukup subur untuk dilakukan, khususnya terkait dengan doa rosario. Ada banyak umat Katolik yang mencintai doa rosario ini dan melaksanakannya, apalagi dalam bulan-bulan tertentu seperti bulan Maria dan bulan Rosario ini. Nah, dalam video kali ini kita akan mengajak untuk melihat beberapa hal, yaitu kesalahan-kesalahan atau kita sebut juga kekeliruan yang perlu kita hindari terkait berdoa rosario. Pertama ialah jangan mendoakan rosario saat sedang mengikuti perayaan liturgi, seperti misalnya saat sedang mengikuti perayaan Ekaristi. Maksudnya ialah jangan dikala sedang mengikuti perayaan liturgi seperti Ekaristi, imam sedang melaksanakannya bersama umat lain, kita justru asik di tempat duduk kita mendoakan rosario dan tidak konsentrasi pada perayaan misa yang sedang berlangsung. Memang dulunya hal ini kerap terjadi dalam gereja kita, khususnya dalam masa sebelum Konsili Vatikan II. Konteksnya adalah bahwa dulu perayaan Ekaristi dalam arti tertentu kurang dipahami oleh umat lantaran beberapa hal. Misalnya karena dulu perayaan Ekaristi adalah wajib dirayakan dalam bahasa Latin, yang merupakan bahasa wajib liturgi gereja kita kala itu. Padahal umat yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan latar budaya bahasa tidak semuanya mengerti bahasa Latin, dan akhirnya mereka sembari mengikuti perayaan Ekaristi kemudian memilih berdoa rosario dan devosi lainnya di bangkunya sembari perayaan Ekaristi berlangsung. Nanti ketika komuni mereka akan maju ke depan dan menerima. Itu karena mereka tidak mengerti lantaran bahasa yang sulit dipahami. Konsili Vatikan II pada tahun 1962 hingga 165 dilaksanakan telah membaharui liturgi kita, misalnya dengan mengizinkan pemakaian bahasa lokal dalam perayaan liturgi. Misalnya saat ini kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah dalam perayaan Ekaristi kita. Sehingga perayaan liturgi bukan lagi menjadi perayaan yang sulit dimengerti dan asing bagi umat bahkan dari kalangan manapun. Ruang liturgi kita pun diperbaharui. Kalau dulu sebelum Konsili Vatikan II, posisi imam ialah membelakangi umat karena altar itu lengket dengan dinding panti imam. Maka kini altar diubah posisinya, berada di tengah antara imam dan umat. Sehingga umat pun dapat melihat dan berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi. Umat dapat mengikuti perayaan liturgi dan menjalankan tugasnya dengan berpartisipasi aktif dalam perayaan liturgi. Misalnya dengan mengikuti setiap urutan doa dan gerak-gerik liturgi. Jadi kini umat diminta untuk tidak lagi asik sendiri, misalnya berdevosi seperti devosi rosario saat misa sedang berlangsung. Karena itu, hindari untuk berdoa rosario saat perayaan Ekaristi dan perayaan liturgi lainnya berlangsung. Yang harus kita lakukan ialah fokuslah mengikuti perayaan Ekaristi itu. Berdoa rosario kita lakukan di luar waktu-waktu itu. Kedua, sedapat mungkin renungkanlah setiap peristiwa rosario ketika kita berdoa rosario. Jangan hanya mengucapkan doa Salam Maria begitu saja dan doa lain. Karena dalam berdoa rosario kita bukan sekedar mengulang-ulang doa Salam Maria. Dalam berdoa rosario sebenarnya kita sedang mencoba merenungkan kehidupan Yesus bersama Bunda Maria. Karena itulah dalam setiap perpuluhan kita merenungkan masing-masing satu peristiwa kehidupan Yesus idealnya. Dengan ini mau dikatakan bahwa pusat doa rosario ialah Allah sendiri, yaitu dalam diri Yesus. Memang tidak gampang untuk mengingat peristiwa-peristiwa rosario yang banyak itu. Tapi banyak hal yang bisa membantu kita untuk mengingat. Misalnya kita membawa selebaran kecil tentang peristiwa rosario itu di kantong atau di tas kita jika kita bepergian. Atau juga dalam Android kita memasukkan
untuk membantu kita mengingat peristiwa-peristiwa rosario itu. Dalam hal ini saya mengatakan, kalau memang kita sulit mengingat peristiwa-peristiwa itu, buatlah apa yang bisa kita lakukan, entah seminimal apapun. Entah pun peristiwa itu akhirnya tidak berurutan sebagaimana mestinya, tetaplah berdoa rosario sambil merenungkan peristiwa hidup Yesus yang bisa kita ingat. Misalnya kita bisa hanya mengingat satu peristiwa saja dari 20 peristiwa yang disediakan gereja. Misalnya hanya mengingat Yesus yang bangkit, renungkanlah itu. Cobalah merenungkannya. Tak perlu selalu kita harus betul-betul konsentrasi. Tapi yang pasti adalah kita mengingatnya barang sejenak saja. Entah pun kita tidak sungguh mengertinya, tapi kita mengucapkannya dalam doa rosario kita. Tanpa harus takut bahwa doa rosario kita akan salah. Karena peristiwa yang kita sampaikan tidak sempurna. Atau terbalik peristiwa dengan peristiwa lain. Kalau memang situasi menuntut demikian, misalnya kita dalam perjalanan atau tidak membawa selebaran peristiwa, lakukanlah apa yang kita bisa. Itu pasti jauh lebih baik daripada tidak berdoa rosario dengan merenungkan peristiwa sama sekali. Dan yang paling penting adalah jauh lebih baik berdoa rosario dengan gaya apapun daripada tidak berdoa rosario sama sekali. Ketiga, jangan keliru bahwa berdoa rosario adalah memohon berkat dari Bunda Maria. Berkat hanya kita terima dari Tuhan. Bunda Maria posisinya bukan untuk memberi berkat. Bunda Maria berperan sebagai Bunda Allah untuk menemani kita ikut bermohon kepada Tuhan bersama kita. Dalam hal itu sebenarnya sangat tampak dalam doa rosario, di mana kita mengulang-ulang doa Salam Maria yang mengatakan, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Jadi berdoa rosario adalah mohon doa Bunda Maria, bukan mohon berkat dari Bunda Maria. Tuhan kita adalah Allah, Bunda Maria bukan Tuhan. Hanya saja Bunda Maria istimewa, karena sebagai Bunda Allah yang kudus, kita pantas memohon bantuan doanya. Berkat hanya kita terima dari Tuhan. Keempat, jangan merasa puas hanya dengan selesai mendoakan rosario setiap hari. Kita yang berdoa rosario, apalagi yang berjanji akan berdoa rosario setiap hari, mesti sadar bahwa berdoa rosario bukanlah akhir segalanya. Doa rosario harus tetap berlanjut dalam kehidupan nyata kita. Tidaklah benar bahwa seseorang kemudian merasa puas begitu saja jika bisa berdoa rosario dengan kusuk, tapi dalam perbuatannya dalam kehidupan harian tidak mewujudkan peristiwa-peristiwa rosario itu. Misalnya lewat perbuatan kasih kepada sesama. Tapi hati-hati, bukan berarti pesan ini mau mengatakan jangan berdoa rosario kalau tidak kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Pesannya yang lebih tepat adalah selalulah berdoa rosario entah apapun yang bisa kita lakukan. Tetapi kita harus berusaha untuk menyelaraskan hidup harian kita dengan doa rosario yang kita panjatkan melalui perbuatan-perbuatan kasih. Jangan puas karena bisa berdoa begitu saja. Keenam ialah berdoa rosario bukan karena takut, tapi karena mencintai Tuhan dan Bunda Maria. Kita memang bisa membuat target untuk setia berdoa rosario. Tapi jangan sampai kita jatuh pada perasaan takut dan merasa berdosa karena tidak berdoa rosario. Berdoa rosario memang baik, tapi bukan berarti karena kita melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya, kita menjadi berdosa. Motivasi kita berdoa rosario janganlah karena takut. Takut akan dihukum Tuhan dan Bunda Maria lantaran sudah pernah berjanji untuk berdoa rosario. Tuhan dan Bunda Maria bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dicintai. Karena Tuhan adalah cinta dan Bunda Maria adalah Bunda penuh cinta. Jadi jangan pernah melihat Tuhan dalam ketakutan, melainkan berdoalah rosario karena kita mencintai. Motivasi kita berdoa adalah mencintai dan bukan karena takut dihukum. Ketujuh, jangan jadikan doa rosario sebagai sogokan paksaan kepada Tuhan. Adalah benar bahwa dalam berdoa rosario kita mengikut sertakan permohonan-permohonan kita. Kita berani memanjatkan permohonan karena kita tahu Tuhan adalah sumber berkat dan Dia Maha Pengasih. Dan Bunda Maria sebagai Bunda kita selalu siap membantu lewat doa-doanya. Namun bukan berarti apa yang kita ucapkan dalam doa rosario
yang kita panjatkan dalam doa rosario akan otomatis dikabulkan seperti yang kita katakan. Sama seperti doa yang lain, Tuhan pasti akan menjawab setiap permohonan kita, tapi tentu dalam kebijaksanaannya. Ada kalanya apa yang kita mintakan itu tidak sesuai dengan kebijaksanaan Tuhan. Tapi adanya kalanya juga memang itu sesuai dengan kebijaksanaannya. Yang jelas adalah bahwa kebijaksanaannya pasti merupakan yang terbaik bagi kita. Bisa jadi yang kita mintakan itu ternyata tidak baik untuk kita. Dan Tuhan yang mencintai kita tentu tidak mau menjerumuskan kita dengan memberikan apa yang tidak baik bagi kita. Maka berdoa rosario bukan berarti bahwa apa yang kita mintakan secara otomatis akan terwujud persis seperti yang kita mohonkan dalam doa rosario. Yang pasti adalah dengan doa rosario, Tuhan akan memberikan apapun yang terbaik bagi kita. Dan itu tidak selalu sama dengan pikiran manusiawi kita. Karena pikiran manusiawi kita adalah terbatas. Doa rosario membantu kita untuk berdoa yang demikian. Berdoa sambil meminta kepada Tuhan sembari tetap pasrah. Karena dalam doa rosario, kita meneladani Maria yang berani berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Seperti Maria, kita pun memanjatkan permohonan kepada Allah. Tetapi akhirnya kita harus pasrah pada apa kehendak Allah, karena itulah yang terbaik bagi kita. Jadi jangan putus asa tatkala sesudah kita setia berdoa rosario, ternyata yang kita mintakan tak kunjung terjadi sesuai dengan yang kita pikirkan. Pasti berkat Tuhan mengalir bagi kita, walau dengan bentuk lain. Dan itu adalah yang terbaik bagi kita. Kedelapan, jangan terlalu takut salah soal urutan doa rosario. Ada satu hal yang sering ditanyakan, yaitu soal urutan doa rosario. Dan kemudian tak jarang ada yang sangat memegang dengan kaku urutan itu. Merasa bahwa doa itu tidak sah kalau ada sedikit saja yang salah atau berbeda dengan kebiasaannya. Misalnya dia melihat doa rosario di tempat lain, urutannya berbeda antara terpujilah nama Yesus ketimbang kemuliaan. Atau karena hitungan rosario yang mereka lakukan keliru. Atau karena dalam mengucapkan intensi permohonan berbeda-beda momennya. Dalam hal ini kita harus sadar, doa rosario adalah suatu devosi, tidak seketat menjaga urutan dalam liturgi. Maka jika ada sedikit variasi, perbedaan, itu bukanlah suatu kesalahan yang harus dibesar-besarkan, seolah-olah itu menggagalkan doa secara keseluruhan. Doa bukanlah sesuatu kekakuan, tetapi doa adalah suatu cinta. Doa bukan berarti pertama-tama harus sangat sesuai dengan aturan, tetapi doa adalah ada banyaknya cinta yang kita sampaikan. Jadi jangan terlalu gusar dengan adanya variasi-variasi dalam berdoa rosario. Jika ada yang berbeda, mari kita pelajari dan bicarakan secara terbuka, jangan langsung menghakimi. Demikianlah ketujuh hal yang perlu kita hindari tatkala berdoa rosario. Semoga semakin membantu kita dalam menghayati doa rosario. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.